Assalamualaikum everyone. So, hari ini kita akan belajar tentang expressing willingness and unwillingness. Oke, so kita mulai aja ya. Nah, untuk willingness. Pertama-tama, willingness itu apa sih? Willingness itu merupakan suatu ungkapan untuk menyatakan kebersediaan. Willingness gitu ya. Nah, di sini kita bakal bahas dari yang willingness dulu. Nah, willingness ini kita bakalan pakai model verb will sama would. Nah, di sebelumnya kan minggu kemarin kita udah belajar tentang abilities ya. Abilities itu kita belajar model verbnya can. Masih ingat kan? Nah, untuk yang minggu ini kita belajar willingness, kebersediaan itu pakai model verb will. Dan bisa juga pakai would. Nah, di sini kan will sama would artinya sama-sama akan ya. Nah, kira-kira apa sih bedanya? Nah, bedanya untuk will ini biasanya kita pakai untuk menyatakan kalimat dalam bentuk present atau saat ini gitu kan. Present time, dan kalau would ini untuk past. Jadi digunakannya untuk menyatakan kalimat dalam bentuk lampau. Jadi kayak udah beres kejadiannya, kejadian di masa lalu. Nah, terus untuk will juga biasanya digunakan untuk ditujukannya lebih casual gitu. Konteksnya lebih casual dan ditujukannya untuk teman biasanya atau orang-orang yang udah kita kenal kayak gitu. Nah, kalau would biasanya lebih polite konteksnya. Jadi, biasanya ditujukannya untuk orang yang lebih tua dari kita atau misalnya orang yang belum kita kenal. Nah, tapi sebenarnya untuk would juga bisa digunakan di bentuk present, di bentuk saat ini, tapi konteksnya bakalan lebih polite, lebih formal kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke pola dan contoh kalimat. Nah, untuk pola dan contoh kalimat ini, yang pertama banget pasti ada subjek. Nah, subjek ini, ingat ya, subjek itu ada I, you, they, we, he, she, it. Itu harus ada di luar kepala. Nah, selanjutnya diikuti dengan will atau would tadi, dan diikuti dengan verb 1. Oke, verb 1 itu wajib diikuti, will sama would ini wajib diikuti oleh verb 1. Jadi, verb kata kerja yang tidak ada tambahan apapun di belakangnya. Misalnya play, ya udah play aja gitu. Nggak ada tambahan s, nggak ada tambahan ed atau ing dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya verb 1 play, ya udah play aja. Wash aja kayak gitu. Dan diikuti objek. Kita masuk ke contohnya. Misalnya, I ran out of eggs. I will buy them at the supermarket. Aku kehabisan telur, aku akan membelinya di supermarket. Nah, di sini I will buy. I will buy. Saya will-nya di sini. Itu ini ya, si willingness-nya. Nah, verb 1 ini, buy ini masuk ke verb 1. Lihat ya, kan gak ada tambahan apa-apa ya di belakangnya, kayak gitu. Contoh yang kedua, my television is broken. I will ask someone to repair it. Oke, di sini televisiku rusak. Aku akan meminta seseorang untuk memperbaikinya. I will ask. Subjeknya, terus ini willingness-nya, will, terus verb satunya ask. Dan terakhir, he would bring some cookies when he went home after work. Dia akan membawa beberapa kue ketika dia pulang kerja. Nah, ini sama ya. He subjeknya, would, verb satunya bring. Kayak gitu. Nah, sekarang untuk asking for willingness. Asking for willingness itu berarti untuk meminta atau menanyakan kebersediaan. Nah, ada polanya juga, pola kalimatnya. Will-nya dulu yang pertama. Karena kan kita meminta ya, atau menanyakan. Berarti kan will-nya dulu atau would-nya dulu yang di depan, baru diikuti subjek, lalu diikuti verb 1, lalu diikuti objek, baru tanda tanya. Nah, contoh kalimatnya untuk yang will ini kan biasanya ditujukan untuk seseorang yang udah kita kenal kan. Contohnya, misalnya, Ben, Sam, will you come to my birthday party? Terus kata Samnya,
I'll go for sure. Kayak gitu. Nah, di sini will-nya dulu, you, subjek, come, verb 1. Kayak gitu ya. Selanjutnya kalau would di sini ditujukannya untuk seseorang yang lebih tua dari kita atau yang belum kita kenal. Contohnya Andy. Sir, would you like to help me find my teacher's address? Mr. Tom. Sure, I will gladly help you. Kayak gitu. Itu contoh untuk asking for willingness. Nah, selanjutnya kita ke unwillingness. Di sini unwillingness berarti ketidakbersediaan. Di sini ada kata un ya, berarti un tuh tidak kan. Willingness tadi bersedia, berarti tidak bersedia atau tidak ingin, tidak mau kayak gitu. Jadi di sini will not atau disingkat won't. Nah, jadi kalau misalnya ada kata won't ini tuh singkatan dari will not. Artinya tidak akan. Would not atau disingkat juga wouldn't, artinya juga tidak akan. Nah, yang membedakan apa? Sama kayak tadi. Yang membedakan will not untuk present time, kalau would not untuk past, will not dipakainya lebih casual, dan would not biasanya untuk lebih sopan, kayak gitu ya. Kalau would not, jadi kayak bisa digunakan untuk present juga, tapi itu konteksnya lebih sopan kayak gitu. Dan untuk pola dan contoh kalimatnya, yang pasti pertama ada subjek diikuti dengan will dan would, will atau would, selanjutnya not, karena ini unwillingness ya, jadi ada not-nya, diikuti verb 1, lalu objek. Nah, kita ke contoh sekarang. Contoh yang pertama, my car will not start. I think I will have to take the bus. Mobilku tidak mau menyala atau mogok. Sepertinya aku harus menaiki bus. Di sini will not start. Nah, si mobilnya tuh nggak mau nyala gitu kan. Will not start. Nah, start verb 1, ini will, ini not. Ini subjeknya tuh car. Oke, contoh yang selanjutnya. I was late for work today because my car wouldn't start. Nah, ini udah masuk ke past nih, bentuk past. Contoh yang kedua. I was late. Aku terlambat datang ke kantor hari ini karena mobilku mogok atau mobilku nggak mau jalan gitu, nggak mau nyala. Nah, wouldn't di sini ya, disingkat tadi. My car wouldn't start. Ini masuknya ke bentuk past. Kayak gitu. Nah, sekian untuk penjelasan hari ini. Untuk tugasnya bisa kalian cek di file yang sudah ibu lampirkan ya. Terima kasih.